Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan pembahasan kali ini adalah konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Video ini dibuat oleh Ahmad Jurnaidi Wahidin M.Com dengan bantuan AI. Oke, pembahasan pertama adalah pengertian teknologi. Secara etimologi, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata tekne yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Jadi, jika disimpulkan secara harfiah, teknologi adalah sebuah studi atau ilmu pengetahuan tentang sebuah seni, kerajinan, atau keterampilan tertentu. Namun, para ahli menyimpulkan kembali berdasarkan pandangannya masing-masing sebagai berikut. Pertama, Jacques Ellul tahun 1967 memaparkan pengertian teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Kedua, Manuel Castells tahun 2004 memaparkan pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengula. Ketiga, Ursula Franklin tahun 1989 mengatakan pendapatnya mengenai teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar sini. Masih banyak pendapat menurut para ahli lainnya. Berdasarkan slide materi, 1. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan, kombinasi teknik ilmiah, dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. 2. Teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. 3. Teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi. Menurut Information Technology Training Package (ICA 99), industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, penyajian, mengelola data, dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Menurut Ahmad Fauzi, teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Menurut Hack dan Keen, seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Berikut beberapa penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Kita bahas 5 dari banyaknya bidang dalam penerapan teknologi informasi. Pertama, penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dalam bidang pendidikan sangat penting saat ini karena telah menjadi kekuatan transformatif utama yang mengubah pengalaman belajar dari yang tradisional menjadi digital dan tanpa batas. Contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan adalah pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Dengan platform LMS seperti Google, Classroom, Moodle, Zoom, video kuliah online, manfaat utama akses materi tanpa batas ruang dan waktu, pembelajaran yang fleksibel, dan ketersediaan sumber daya digital. Contoh selanjutnya, sistem informasi akademik seperti aplikasi online untuk pendaftaran mahasiswa, pengisian kartu rencana studi, KRS, dan melihat nilai, KHS. Contoh selanjutnya, penggunaan simulasi virtual reality, aplikasi kuis online, atau laboratorium virtual yang membuat proses belajar lebih menarik, interaktif, dan memberikan pengalaman yang lebih nyata pada materi yang kompleks. Kedua, penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan telah merevolusi cara layanan kesehatan diberikan, mulai dari administrasi rumah sakit hingga diagnosis dan perawatan pasien. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan adalah rekam medis elektronik atau RMI, di mana sistem terpusat untuk menyimpan semua riwayat kesehatan, hasil lab, dan diagnosis pasien secara digital. Akses data pasien yang cepat dan akurat oleh tenaga medis, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan meminimalisir kehilangan berkas. Contoh selanjutnya telemedicine, yaitu konsultasi dokter melalui video call untuk kesehatan yang lebih mudah dijangkau bagi daerah terpencil atau pasien dengan mobilitas terbatas.
Contoh selanjutnya, peralatan diagnostik canggih seperti CT scan, MRI, dan robot bedah yang dioperasikan dengan bantuan komputer. Ketiga, penerapan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Penerapan teknologi informasi dalam bidang perbankan telah melahirkan revolusi yang dikenal sebagai digital banking atau fintech. Contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang perbankan adalah perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, automated teller machine untuk transaksi dapat dilakukan 24 jam sehari tanpa harus ke kantor cabang bank. Contoh selanjutnya, financial technology atau fintech seperti dompet digital contohnya GoPay dan Dana, di mana berguna untuk kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, pembayaran tanpa uang tunai. Contoh selanjutnya, sistem keamanan siber, di mana penggunaan enkripsi data dan verifikasi biometrik untuk melindungi aset nasabah. Keempat, penerapan teknologi informasi dalam bidang bisnis. Penerapan teknologi informasi dalam bidang bisnis adalah inti dari transformasi digital saat ini. Contoh, penerapan teknologi informasi dalam bidang bisnis adalah e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, toko online di media sosial yang digunakan untuk memperluas jangkauan pasar, transaksi 24/7, biaya operasional toko fisik lebih rendah. Contoh selanjutnya, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu aplikasi untuk mengelola integrasi seluruh proses bisnis seperti keuangan, SDM, inventaris dalam satu sistem. Contoh selanjutnya, analisis big data, di mana penggunaan software khusus untuk menganalisis data pelanggan, tren pasar, dan kinerja penjualan. Kelima, penerapan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan. Biasa dikenal sebagai e-government atau electronic government. Konsep ini adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, dan sistem digital oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan antar lembaga pemerintah. Contoh dari penerapan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan adalah pelayanan publik online seperti pembuatan KTP atau SIM online, pelaporan SPT, pajak online, di mana pelayanan lebih cepat, menghilangkan birokrasi yang panjang, dan mengurangi potensi korupsi. Contoh selanjutnya, sistem informasi kependudukan seperti Dukcapil untuk mengelola data penduduk. Contoh selanjutnya, Smart City dengan integrasi CCTV, sensor lalu lintas, dan aplikasi pengaduan warga di wilayah kota. Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik, respons cepat terhadap keadaan darurat, dan peningkatan keamanan kota. Terdapat 3 sistem utama atau komponen dalam sebuah sistem komputer, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna. Pertama, hardware, yaitu mendeskripsikan semua elemen elektronik dan mekanik dari komputer, bersama dengan peralatan yang digunakan komputer. Contoh dari hardware adalah monitor, Central Processing Unit atau CPU, mouse, speaker, printer atau scanner, dan banyak lainnya. Kedua, software, yaitu komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Contoh dari software adalah aplikasi Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint. Aplikasi editor seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, aplikasi Visual Studio, dan banyak aplikasi lainnya. Ketiga, brainware, yaitu orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan dengannya. Contoh dari brainware adalah programmer, developer, database administrator, dan banyak lainnya secara umum adalah pengguna komputer. Oke, waktunya penilaian. Jawab pertanyaan berikut. Sebutkan contoh software dan kegunaannya. Aturan mainnya sebagai berikut. 1. Ketik jawaban pada kolom komentar video ini. 2. Tidak boleh memilih contoh software yang sudah dipilih orang lain pada kolom komentar. 3. Format. Nama, jawaban, contoh, Ahmad Jurnaidi Wahidin. Aplikasi CapCut digunakan untuk mengedit video. Hasil jawaban akan masuk ke dalam penilaian mata kuliah. Demikian pembahasan konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Thank you. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam Ahmad Jurnaidi Wahidin.